Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Berhenti bicara omong kosong. Master Pavilion yang setengah manusia setengah wanita itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan seorang biksu berjubah hitam di belakangnya menyerbu seperti bola meriam, langsung menuju Sang Tianyang. Sang kultivator ternyata adalah seorang pria kuat kelas 7 di alam abadi yang tersebar, dan gerakan pertama yang dilakukannya adalah Yuan High Kill, keterampilan unik dari Pavilion Tianyuan. Kemanapun angin palem bertiup, udara berputar, membawa daya isap yang menelan segalanya. Mendengus. Sang Tianyang mendengus dingin, tanpa menggerakkan tubuhnya, dia mendorong telapak tangan kanannya ke depan, dan energi pedang berwarna merah darah melesat ke langit. Itu adalah tebasan penghancur jiwa Ashura. Energi pedang itu bertabrakan dengan angin telapak tangan, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Biksu berjubah hitam itu menjerit dan tubuhnya terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Sebuah lubang berdarah besar di dadanya menyemburkan darah dan dia tewas di tempat. Menarik, Master Pavilion yang setengah laki-laki dan setengah perempuan itu memiliki senyum aneh di wajahnya, dan separuh dirinya yang perempuan sebenarnya menunjukkan sedikit pesona, tapi, di hadapan kami, kekuatanmu, seperti seekor semut. Sebelum dia selesai berbicara, dia sendiri yang bertindak. Dia tiba-tiba muncul di depan Sang Tianyang, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan meraih jantung Sang Tianyang dengan energi mayat biru hitam. Kecepatannya begitu tinggi sehingga Sang Tianyang merasakan hawa dingin yang menusuk dan buru-buru mengayunkan pedangnya untuk menghalangi. Dentan, pedang itu bertabrakan dengan cakar hantu, menimbulkan suara logam beradu. Sang Tianyang hanya merasakan kekuatan yang luar biasa melonjak, lengannya langsung mati rasa, dan seluruh tubuhnya terkejut dan mundur berulang kali, dengan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menatap monster setengah laki-laki setengah perempuan di depannya dengan ngeri. Kau, bagaimana mungkin kau bisa meningkatkan kekuatanmu secepat itu dalam waktu sesingkat itu? Dia berada di alam Sanxian tingkat ke-8, tetapi dia dikalahkan hanya dalam satu gerakan. Aku, utusan dari Yang Mulia Mayat Darah. Si penguasa pavilion yang setengah laki-laki dan setengah perempuan itu tertawa aneh, rasakan amarahku. Puluhan biksu berjubah hitam di belakangnya juga melancarkan serangan pada saat yang sama. Berbagai mantra spiritual jatuh seperti tetesan air hujan, membombardir formasi perlindungan Gunung Istana Sura. Berdengun, formasi perlindungan istana berwarna darah bergetar hebat, dan cahayanya berkedip-kedip. Wajah Sang Tianyang sangat serius. Dia bisa merasakan bahwa formasi perlindungan istana ini tidak akan mampu bertahan lama di bawah serangan lawan. Yang membuatnya semakin gugup adalah monster setengah laki-laki dan setengah perempuan di depannya tampak semakin kuat seiring berjalannya pertempuran. Setiap serangan membawa serta energi mayat yang menggerogoti kekuatan spiritualnya, membuat kultivasinya semakin lambat. Ayah, Sang Lan mengacungkan pedang haus darah dan bergegas ke Sang Tianyang, mereka terlalu kuat. Terutama Master Pavilion Tianyuan, dia sama sekali bukan dirinya sendiri. Aku tah. Sang Tianyang menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya bersinar dengan tekad, benda itu, aku khawatir itu dikendalikan oleh makhluk jahat kuno. Laner, dengarkan aku, pergi dan undang Tuan Chen sekarang juga. Chen Ping, Sang Lan tercengang. Ya, itu dia. Sang Tianyang menggertakkan giginya dan berkata, jika kita menemukan Tuan Chen, istana Sura kita mungkin masih bisa diselamatkan. Dia tiba-tiba memasukkan selembar batu giok berwarna darah ke tangan Sang Lan dan berkata, ini adalah tanda untuk membuka jalan rahasia. Ingat, kamu harus menemukan Chen Ping dan memberitahu dia bahwa istana Sura membutuhkan bantuannya. Ayah, aku khawatir Tuan Chen tidak sebanding dengan monster ini. Meskipun Sang Lan tahu bahwa Chen Ping cukup kuat, tetapi penguasa pavilion Tianyuan jelas-jelas terkendali, dan kekuatannya telah mencapai puncak alam abadi yang tersebar, atau bahkan lebih tinggi. Sekalipun Chen Ping datang,
dia tetap bukan tandingan lawannya. Dia mungkin bukan lawan saya, tetapi Tuan Chen pasti punya seseorang di belakangnya. Cepatlah dan pergilah, kata Sang Tianyang. Pada saat ini, Master Pavilion yang setengah laki-laki dan setengah perempuan melancarkan serangan ganas lainnya. Sebuah kolom cahaya hitam yang bercampur dengan kekuatan pria dan wanita jatuh dari langit dan menghantam formasi perlindungan istana dengan keras. Dengan suara ledakan yang keras, formasi berwarna darah itu hancur berkeping-keping. Serpihan kerikil yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana, dan asap serta debu memenuhi udara. Bunuh! Jangan biarkan seorang pun hidup. Sang Master Pavilion yang berwujud setengah laki-laki dan setengah perempuan itu mengeluarkan raungan gila dan menyerbu masuk ke dalam istana Sura terlebih dahulu. Para biksu berjubah hitam mengikuti seperti gelombang, dan pembantaian berdarah pun terjadi dalam sekejap. Jejak kesedihan melintas di mata Sang Tianyang. Dia tiba-tiba mendorong Sang Lan ke pintu masuk lorong rahasia di belakang. Pergilah. Ayahmu akan melindungimu. Setelah mengatakan itu, dia membakar darah dan esensinya sendiri, dan auranya melonjak. Dengan mengorbankan nyawanya, dia mengaktifkan jurus terlarang, Ashura Soul Destroying Slash. Ayah! Sang Lan menangis, tetapi dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk ragu. Dia menggertakkan giginya, berbalik dan bergegas menuju jalan rahasia, dan tubuhnya langsung diselimuti oleh cahaya putih. Di belakangnya terdengar raungan ayahnya yang menggetarkan bumi, teriakan musuh, dan tawa menyeramkan dari monster setengah laki-laki dan setengah perempuan. Sang Lan tahu bahwa perjalanan ini akan sangat berbahaya, dan orang-orang dari Pavilion Tianyuan mungkin telah memblokir semua jalan keluar. Tetapi dia harus menemukan Chen Ping secepat mungkin, demi ayahnya dan demi istana Sura. Sang Lan menggenggam erat pedang haus darah di tangannya. Darah di pedang itu tampaknya merasakan tekad pemiliknya dan mulai berdetak lebih kencang. Istana ke-8, di Menara Penekan Iblis. Chen Ping duduk bersila di menara. Lingkaran hijau yang mengelilingi tubuhnya telah berubah menjadi substansi, membungkusnya seperti kepompong. 2 hari berlalu dalam sekejap mata di dunia luar, tetapi lebih dari beberapa bulan telah berlalu di menara. Ketika gumpalan terakhir energi abadi mengalir ke dantiannya, dia tiba-tiba membuka matanya. Kilatan cahaya melintas di matanya, dan 2 nyala api keemasan memantul di kedalaman pupilnya. Semua luka telah sembuh, bahkan Chen Ping mengangkat tangannya dan menyentuh dadanya. Retakan yang awalnya tertinggal di sana karena kepemilikan dan aktivasi paksa Raja Iblis Awan Merah telah menghilang tanpa jejak, digantikan oleh rasa kekuatan yang hampir mendidih. Chen Ping keluar dari menara. Huo Jingjing dan Mo Qingyun telah menunggunya di luar menara. Dapat dilihat bahwa mereka berdua sangat peduli padanya. Ketika mereka melihat Chen Ping keluar dan pulih sepenuhnya, dan auranya menjadi lebih kuat, mereka berdua tertawa. Tepat saat Chen Ping tersenyum dan hendak berbicara, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya bergetar. Segera setelah itu, 2 kekuatan dalam tubuhnya menyerbu, seolah-olah mencoba melarikan diri dari tubuhnya. Apakah ini 2 prajurit itu? Chen Ping mengerutkan kening. Chen Ping tidak mengerti mengapa 2 prajurit yang telah lama ditundukkannya dan tinggal di dalam tubuhnya, tiba-tiba mulai berlarian. Untuk mencegah kekuatan kedua prajurit itu mengganggu auranya, Chen Ping melepaskan kedua prajurit itu. Saat 2 aliran udara hitam muncul dari tubuh Chen Ping, 2 prajurit muncul. Tetapi kedua pendekar itu hanya muncul begitu saja, lalu menghilang dalam sekejap, terbang ke satu arah. "Halo!" Chen Ping berseru dan buru-buru mengejarnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada kedua prajurit itu dan mengapa mereka tiba-tiba melarikan diri. Chen Ping. Melihat ini, Huo Jingjing dan Mo Qingyun buru-buru mengejar Chen Ping. Kakak, Huo Feng juga datang saat ini. Melihat Chen Ping dan yang lainnya tiba-tiba pergi, dia buru-buru mengejar mereka. Chen Ping, apa yang terjadi? Huo Jingjing menyusul Chen Ping dan bertanya. Tidak ada waktu untuk menjelaskan.
Chen Ping berbicara dengan sangat cepat, sambil menunjuk ke arah di mana para prajurit itu menghilang. Kedua orang itu tiba-tiba kehilangan kendali karena suatu alasan dan aku tidak tahu kemana mereka pergi. Kita harus mengejar mereka. Beberapa orang mengejar kedua prajurit itu dari belakang. Riak-riak muncul di udara di belakang mereka, menunjukkan betapa cepatnya kecepatan mereka. Angin kencang bersiul di telingaku, dan gunung-gunung serta sungai-sungai di bawahnya surut dengan cepat. Chen Ping memejamkan mata dan merasakan posisi kedua prajurit itu melalui garis jiwa. Aura mereka menjadi semakin ganas, dan bahkan samar-samar beresonansi dengan bau darah yang kuat. Ada yang salah, gumam Chen Ping dalam hati. Kedua prajurit itu tampaknya menanggapi semacam panggilan. Apakah ini arah menuju Istana Sura? Mo Qingyun melihat sekeliling dan berkata. Baru saat itulah Chen Ping menyadari bahwa arah yang dituju kedua prajurit itu memang arah Istana Sura. Tetapi Chen Ping sedikit bingung mengapa kedua prajurit itu tiba-tiba ingin pergi ke Istana Sura. Pada saat ini, sesosok tubuh yang acak-acakan tiba-tiba keluar dari awan di depan. Pria itu mengenakan pakaian berwarna merah darah dan memegang pisau pendek yang terus-menerus mengeluarkan darah. Itu adalah Sang Lan. Rambutnya acak-acakan dan ada darah di sudut mulutnya. Dia jelas telah melalui pertempuran sengit dan sekarang dikejar oleh beberapa garis cahaya hitam. Sang Lan, pupil mata Chen Ping mengecil, dia mengangkat tangannya dan energi pedang hijau melesat keluar. Energi pedang itu merobek kekosongan bagaikan benang dan secara akurat mengenai pergelangan tangan seorang biksu berjubah hitam. Biksu itu menjerit dan cambuk tulang di tangannya pecah berkeping-keping. Tuan Chen, Tuan Chen. Sang Lan tiba-tiba berbalik, dan saat dia melihat Chen Ping, matanya berbinar karena kegembiraan, tetapi segera ditutupi oleh keputusasaan. Cepat. Istana Sura, ayahku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiga pendeta berjubah hitam mengelilinginya, mata mereka memancarkan cahaya merah yang haus darah, dan semua serangan mereka merupakan jurus pembunuh. Chen Ping mendengus dingin, dan pedang pembunuh naga langsung menebaskan energi pedang emas, seketika membunuh tiga pria berpakaian hitam itu. Kita ngobrol sambil jalan. Chen Ping menarik Sang Lan mendekat padanya. Apa yang terjadi? Sang Lan terengah-engah, menunjuk ke area di kejauhan yang ditutupi kabut berwarna darah. Suaranya bergetar, pemimpin pavilion Tianyuan. Dia dikendalikan oleh mayat darah, dan memimpin orang-orang untuk menyerang Istana Sura. Ayahku telah membakar esensi darahnya agar aku bisa datang kepadamu. Dia tersedak oleh isak tangis, dan darah di pedang menangis darah berdenyut lebih hebat. Mereka ingin mencuri kristal darah Sura, formasi perlindungan istana telah hancur. Hati Chen Ping hancur, mayat berdarah. Chen Ping teringat pada dua peti mati itu. Tampaknya pemilik pavilion Tianyuan telah membuka dua peti mati itu. Berjalan, Chen Ping tahu bahwa dia tidak boleh membuang waktu, jadi dia segera bergegas menuju Istana Sura. Istana Sura, pada saat ini, semua formasi pelindung Istana Sura hancur. Di seluruh Istana Sura, serpihan tirai cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, darah memenuhi udara di sekitarnya, dan teriakan terdengar satu demi satu. Seluruh Istana Sura benar-benar telah menjadi api penyucian Sura. Pemimpin pavilion Tianyuan melayang di udara, tatapannya penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Di lapangan, semua orang di Istana Sura memasang ekspresi putus asa di wajah mereka. Sang Tianyang, sebagai penguasa Istana Sura, menatap kosong ke arah penguasa pavilion Tianyuan di kehampaan. Di sampingnya tergeletak mayat para prajurit Istana Sura yang kuat dan tak terhitung jumlahnya. Sang Tianyang sendiri kehilangan kedua lengannya dan terluka parah. Istana Sura saat ini bukanlah tandingan pavilion Tianyuan. Bahkan jika Master Pavilion Tianyuan pergi berperang sendirian, Istana Sura bukanlah tandingan. Sang Tianyang membakar esensi dan darahnya dan mencapai tingkat ke-8 alam abadi tersebar, tetapi dia masih belum cukup baik di hadapan Master Pavilion Tianyuan. Pada saat ini,
Pemimpin Paviliun Tianyuan menatap ke arah Istana Sura dan berkata dengan dingin, keluarkan kristal. Darah Sura, aku bisa mengampuni nyawamu. Sang Tianyang sekarang akhirnya mengerti mengapa pemimpin Paviliun Tianyuan menginginkan kristal darah Sura. Karena kristal darah Sura dapat menggantikan jantung dan menghidupkan kembali mayat berdarah. Sekarang setelah Master Paviliun Tianyuan dikendalikan oleh mayat darah, hal pertama yang terpikir olehnya adalah merebut kristal darah Sura. Kristal darah Sura adalah fondasi Istana Suraku. Jika aku memberikannya kepadamu, Istana Suraku akan lenyap sepenuhnya. Walaupun Sang Tianyang kehilangan kedua lengannya, wajahnya masih penuh dengan niat membunuh yang dingin dan dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia bisa mati, tetapi dia tidak bisa menyerahkan kristal darah Sura. Dia meninggal, tetapi tidak ada ketua Aula. Aula Sura masih dapat memilih ketua Aula baru. Namun, jika kristal darah Sura diserahkan, fondasi Istana Sura akan hilang, dan Istana Sura akan dibubarkan. Jika kau tidak menyerahkan kristal darah Sura, Istana Sura milikmu juga akan lenyap. Kata Master Paviliun Tianyuan, saya belum kalah. Setelah Sang Tianyang selesai berbicara, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan sebuah token kuno mulai muncul. Di kehampaan, memancarkan cahaya. Di bawah cahaya, bumi mulai bergetar, lalu perlahan retak.